Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6, di sini kami akan membahas tentang menghidupkan kembali sang bintang. Dengan anggotanya, saya Ansalma Ramadhani. Saya Firly Trinapasari. Saya Arlisha Purnamatone. Saya Syabila Yura Prabian. Selamat menyaksikan videonya teman-teman. Oke guys, di sini kita akan membahas tentang menghidupkan kembali sang bintang. Nah, ada beberapa soal yang pengen didiskusikan dengan teman-teman saya yang ada di sini. Tapi sebelum itu, aku bakal memperkenalkan diri kembali ya. Nama aku Arlisha Purnamatone. Di sini aku sebagai moderator yang mengarahkan presentasi. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Masyarakat digemparkan oleh berita tentang seorang ilmuwan yang berencana ingin menghidupkan kembali seorang legenda dari dunia hiburan yang sudah meninggal dunia beberapa dekade lalu. Ilmuwan tersebut mengklaim bahwa ia memiliki sisa-sisa rambut yang disimpan oleh penata rambut pribadi sang legenda. Rencana ini mendapatkan sambutan hangat dari para penggemarnya, namun menjadi kontroversi di dunia ilmu pengetahuan. Rencana ini juga memberi inspirasi untuk menghidupkan kembali para ilmuwan jenius dunia atau menghidupkan kembali para kriminal untuk menjadi senjata manusia. Nah, sebagai mahasiswa yang sudah mempelajari dasar ilmu genetika dan biologi sel, mungkin aku mau bertanya beberapa soal kepada teman-teman aku yang ada di sini. Ini soal pertama, apakah yang dimaksud dengan menghidupkan kembali seseorang melalui sisa bagian tubuhnya? Mungkin soal ini bisa dijawab oleh Firly, silahkan. Baik untuk pertanyaan nomor satu ini, jadi menghidupkan kembali seseorang melalui sisa bagian tubuhnya bukan berarti membangkitkan seseorang yang telah meninggal, melainkan usaha memanfaatkan bagian tubuh yang masih mengandung sel hidup atau informasi genetik, atau disebut juga dengan DNA. Menghidupkan kembali bisa disebut juga sebagai cloning dan proses regenerasi. Cloning itu yang berarti proses menghasilkan salinan genetik yang identik dari suatu organisme sel. Misalnya dari kulit, rambut, atau darah, untuk menciptakan individu baru. Untuk proses cloningnya sendiri melalui somatic cell nuclear transfer, di mana teknik ini tuh mengambil sel tubuh, lalu menggunakan sel telur kosong dan memasukkan inti sel tubuh ke dalamnya. Sel tersebut kemudian membelah dan berkembang menjadi embrio yang identik. Cloning ini tuh bisa menciptakan manusia baru dengan materi genetik yang sama, tapi bukan orang yang sama secara pengalaman, memori, atau jiwa. Contoh nyatanya, kejadian pada domba Dolly yang terjadi pada 1996, yaitu mamalia pertama yang berhasil dikloning dari sel dewasa, yaitu hasil dari sel kelenjar susu domba dewasa. Yang kedua ada proses regenerasi. Proses regenerasi itu proses penggantian atau pemulihan sel, jaringan, organ, dan bahkan seluruh bagian tubuh yang rusak atau hilang agar bisa berfungsi kembali. Regenerasi merupakan proses alami yang terjadi pada semua makhluk hidup. Oke, bagus banget tadi jawabannya. Langsung aja ya ke pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana caranya sehelai rambut bisa menghidupkan kembali seseorang. Ini pertanyaannya menarik, mungkin bisa dijawab oleh Asalwa. Silahkan. Oke, jadi pertanyaannya kan bagaimana caranya selai rambut bisa menghidupkan kembali seseorang. Nah, secara teorinya itu, rambut itu kan menyimpan DNA, terutama jika memiliki bagian akarnya yang berisi informasi genetika seseorang. Nah, hal ini berarti dalam dunia bioteknologi dan neuroscience yang terus berkembang, ada beberapa cara yang mungkin bisa membawa kembali seseorang. Nah, yang pertama tuh ada cloning, tadi udah dijelasin di nomor pertama. Yang kedua juga ada regenerasi, yang juga udah dijelasin di nomor pertama. Kemudian yang terakhir itu dalam fiksi ilmiah ada yang namanya pemindahan kesadaran. Nah, ini tuh membahas kemungkinan menyimpan dan mentransfer kesadaran ke tubuh baru atau sistem digital. Mungkin sekian. Nah, oke, terima kasih. Bagus banget nih apa jawabannya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Bagian tubuh mana saja yang masih dimungkinkan menyimpan informasi tentang seseorang. Nah, mungkin aku sendiri yang bakal menjawab pertanyaan ini. Jadi, manusia itu memiliki beberapa bagian tubuh yang bisa menyimpan informasi tentang seseorang. Nah, yang pertama itu tentu saja otak, terutama di bagian hipokampus. Nah, selain otak, itu ada beberapa bagian lain seperti rambut, tulang, sidik jari, pola iris mata, dan retina,
serta cairan tubuh seperti air liur, darah, urin, dan bahkan sperma. Nah, bagian-bagian tubuh ini tentunya menyimpan beberapa informasi seseorang seperti jenis kelamin, ras, terus keturunan, bentuk tubuh, pola bahkan sampai pola hidup pun bisa diketahui dari bagian-bagian ini. Tetapi teman-teman perlu diingat, tidak ada satupun dari bagian-bagian ini yang bisa mengingat kepribadian seseorang dalam arti yang sama seperti otak. Ke- ya, bagian-bagian yang lain itu seperti rambut, tulang, dan lain-lain itu hanya memiliki informasi genetika saja. Jadi ya, yang dapat menyimpan memori itu hanya otak. eh Mungkin itu saja. Lanjut ke pertanyaan nomor 4. Apakah sisa tubuh, apakah sis, apakah sisa tubuh, apa? Mungkin pertanyaannya bisa dibantu disebutkan oleh rekan saya yang lain. Oke, jadi di sini ada pertanyaan nomor 4, yaitu apakah sisa tubuh yang tersimpan lama itu masih bisa menyimpan informasi tentang seseorang? Jadi jawabannya itu adalah iya, masih bisa. Sisa tubuh yang tersimpan lama masih bisa menyimpan informasi tentang seseorang, tergantung pada kondisi pelestariannya dan jenis jaringan yang tersisa. Contohnya tuh seperti mumi. Nah, informasi yang dapat diperoleh dari sisa tubuh itu adalah yang pertama analisis DNA. Jadi pada analisis DNA ini sisa tubuh yang diawetkan dapat digunakan untuk menganalisis genetik yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi individu dan mempelajari riwayat genetik mereka. Lanjut yang kedua yaitu gaya hidup. Jadi, pada gaya hidup ini, analisis isotop dalam tulang atau gigi itu dapat memberikan informasi tentang pola makan dan lingkungan, tempat tinggal individu, termasuk apakah mereka mengonsumsi makanan tertentu dan terpapar zat yang berbeda itu identifikasi fisik, yang dimana struktur fisik ini seperti ukuran dan bentuk tulang dapat memberikan petunjuk tentang usia, jenis kelamin, dan bahkan etnisitas individu. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan informasi. Yang pertama itu adalah kondisi lingkungan, yang dimana ada suhu, kelembapan, dan paparan terhadap elemen lain dapat mempengaruhi integritas sisa tubuh. Lanjut ke yang kedua itu adalah mode pengawetan. Jadi pada mode pengawetan ini, proses pengawetan itu digunakan seperti pembalseman. Lanjut yang terakhir, yaitu yang ketiga, waktu penyimpanan. Jadi semakin lama sisa tubuh yang disimpan, ini tuh semakin besar kemungkinan informasi yang dapat diperoleh akan tergenerasi, meskipun beberapa teknik modern dapat membantu mengatasi masalah ini. Oke, selanjutnya nih pertanyaan terakhir. Aku mau minta satu orang saja kasih pendapat. Jelaskan kalau seandainya sang legenda berhasil dihidupkan, apakah akan tercipta individu yang sama? Silahkan satu orang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 itu. Jadi, jawabannya itu tidak akan tercipta individu yang sepenuhnya sama, meskipun secara genetik bisa sangat mirip atau bahkan identik. Jika dilakukan melalui cloning, materi genetik atau genom itu akan sama persis jika proses cloning tersebut berhasil. Namun, kesamaan genetik itu tidak menjamin terciptanya individu yang benar-benar sama, dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan tersebut, di antaranya epigenetik, pengaruh lingkungan dan sitoplasma serta mitokondria. Oke, yang lain mungkin kurang lebih sama ya, nggak mungkin sepenuhnya sama gitu, tercipta individu yang sama. Nah, ini referensi yang digunakan untuk menjawab soal-soal tersebut. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.